Nah, di sini CSS-nya di body ini untuk mengatur fontnya kita pakai Arial, colornya itu 333 itu syarat ulangannya itu emang harus warna ini. Lalu marginnya itu 20 px. Lalu untuk H1-nya ini, untuk headernya kita kasih warna biru, terus kita ketengahin teksnya pakai center kayak gitu. Lalu pas bagian tabel, ini lebar tabelnya itu 100%, lalu kita kasih border collapse to buat kayak garis-garis kayak gitu. Lalu ini untuk memberi jarak, padding jarak sama di kita ke kiriin konteks alis buat ke kiri. Lalu TH body TR and TH child out itu untuk baris ganjil di tabel. Jadi setiap ada baris ganjil kayak 1, 3, 5 bakal dikasih warna AB 8585 untuk membedakan yang ganjil dan yang genap. Lalu button ini untuk di sini paling untuk mengatur jaraknya, bordernya nggak ada. Lalu background colornya itu CC. Dan intinya ini tuh untuk mengatur tampilan submit gitu. Ada jarak, terus sudutnya agak membulat, warnanya abu-abu muda, ini CC itu abu-abu muda. Dan kursor ini untuk kayak kalau kita misalkan geser kayak gini nih, nanti tuh dia bakal berubah warna kayak gitu. Lalu terakhir button submit hover, background colornya itu hijau. Nah ini tuh untuk iniannya, ini kan background colornya. Nah ini ketika kalau background color ini yang button, ini ketika kita geser kayak gini misalkan, nah dia bakal berubah jadi warna hijau di barnya kayak gitu. Tadinya warna putih jadi warna hijau kayak gitu. Oke. Oke, di sini untuk bagian baris ketiga dari head sampai ketemu head itu berisi info penting untuk browser kayak pengaturan S8 itu supaya nanti tampilan di HP itu responsif. Lalu di baris 7 ini untuk menyambungkan ke file CSS di sini nih. Oke. Lalu bagian 10 ini untuk menampilkan header ya, yang selamat datang di UTS dalam UTS Programming kelas 2B. Ini untuk headernya. And then ini untuk captionnya. Ini untuk menampilkan tabelnya nih, dari TR ketemu TR sampai /TR. Ini untuk menampilkan tabel-tabel seperti nama, name, kelas, sama nilai. Lalu di bagian form ini, dari baris ke-50, baris ke-58, ke-58 sampai ke-87 ini untuk menampilkan form. Ini untuk memasukkan email, input type text nama, ini untuk masukkan nama. Lalu yang radio ini untuk menampilkan pilihan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Oke. Lalu kita lanjut ke sini. Ini tuh JavaScript supaya lebih ada interaksinya. Windows add event listener, file function, selamat datang di UTS. Ini untuk menampilkan alert atau notifikasi gitu pas kita klik halamannya nanti akan muncul tampilan ini. Karena kita pakai ini JavaScript yang Windows add event listener. Jadi pas dibuka bakal ada alert sambutan kayak gitu. Lalu di sini dokumen get. Di sini constant dokumen.getElement.id. Ini untuk input nomor telepon supaya angka doang yang bisa diketik. Jadi kalau kita misalkan ngetik huruf kayak gini gitu, dia nggak bakal mau. Dia cuma maunya angka. Lalu di sini itu untuk mengecek nama. Sini. Jadi kalau misalkan kita nggak ngetik nama nih langsung ke bawah, dia bakal muncul peringatan nama tidak boleh kosong kayak gitu. Nah kalau misalkan udah kita submit nih formnya, akan muncul alert terima kasih data Anda telah dikirim. Oke. Lalu sekarang kita ke bagian diskon. Di sini biasa meta name config buat menentukan supaya responsif di HP lah ibaratnya. Lalu di sini kita pakai buat diskon itu pakai, kan kalau yang tadi indeks itu bisa CSS-nya. Nah sekarang diskon itu dicampur pakai internal di sini. Jadi kalau error dia bakal menunjukkan warna merah. Terus ini juga H1-nya itu judulnya untuk program hitung harga setelah diskon. Nah, label ini untuk
baratnya. Jadi setiap tabel sama kolom input itu bakal ditampilkan ke bawah blok gitu. Lalu jaraknya tuh 8px. Nah, lanjut ke H1. Nah, label di sini tuh sama input untuk tempat user isi harga sama persenan. Lalu button ini untuk menghitung harga akhirnya. Nah, div error ini untuk tempat munculnya pesan kesalahan. Ini error ini. Div ID error. Lalu div hasil ini tempat menambahkan potongan harga dan harga akhir. Kita lanjut ke JavaScript-nya. Di sini script function positive number. Jadi fungsi ini tuh untuk mengubah input jadi angka valid. Jadi bisa menghilangkan spasi, koma atau huruf gitu. Jadi kalau bukan angka, hasilnya itu bakal not a number. Nah, lalu ini jadi kalau kita ngeklik hitung harga akhir, nah kode ini tuh bakal dijalankan. Jadi yang bakal ngitung nih, perintah ini yang bakal ngitung yang tadi kita omongin itu hitung harga akhir. Lalu ini untuk mengambil data dari input dan menyimpan elemen hasil atau error biar bisa diubah nanti. Jadi ini untuk datanya gitu loh, datanya. Lalu error div, hasil div sama error div ini. Pertama itu fungsinya untuk menyembunyikan dulu pesan error dan hasilnya lama. Lalu pas udah digituin untuk mengecek input harga dan persen. Jadi kalau misalkan dia kosong non, bakal menghasilkan kayak alert atau notifikasi gitu kalau itu gak boleh kosong, harganya gak boleh kosong, atau enggak kalau misalkan huruf berarti gak bisa huruf gitu. Lalu cost photocard sama bayar. Ini untuk menghitungnya itu ini aneh tuh perhitungannya. Jadi untuk menghitung besar diskon dan harga setelah diskon. Jadi harga dikali persen per 100 itu nanti hasilnya tuh harganya dikurang potongan diskonnya. Nah, lalu di sini untuk menampilkan hasil potongan dan harga akhir dengan format rupiah dan 2 angka desimal di belakang. Dan hasil div ini yang tadinya disembunyikan sekarang dimunculkan. Oke. Lalu kita tutup dengan slash script, body, dan HTML. Dan ini untuk tampilan outputnya. Ya, index. Nah, pas kita masuk itu langsung muncul alert selamatan UTS programming 1 klasik 2B kita klik OK. Kita memiliki 5 data ya di sini. Data. Nama lengkap. Kalau misalnya kita nggak isi nama lengkap, kita langsung isi kayak gini misalkan gmail.com. Nah, nama tuh gak boleh kosong, bakal muncul kayak gini. Nah, kalau kita masukin nama, misalkan Aisyah nih, Notika, nomor telepon. Kalau kita ketik selain angka dia nggak mau tuh. Kalau kita ketik angka seperti 0000, kita submit. Nah, ini bakal muncul kayak gini. Oke. Lalu yang buat diskon tampilannya tuh kayak gini. Kita masukin misalkan huruf